Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun ma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang bunda pada jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bermuajahah berjumpa dalam rangkaian taklim rutin yang kita laksanakan setiap pekan pertama dan pekan ketiga, dan kemarin bulan ini kemarin ada pekan kelima. Tinggal kita zikir bersama, dan hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam dengan Syekh Ibnu Athaillah. Kemarin kita sudah belajar tentang istidrak, ini bagaimana ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan bagi mereka segala jalan, sehingga apabila mereka telah mabuk gembira terhadap segala hasil usahanya, kami tangkap dengan tiba-tiba, sehingga mereka mengalami dan merasa gagal total, putus harapan sama sekali. Itulah namanya istidrak, ya. Penundaan yang diberikan oleh Allah di saat kita melalaikan semua perintah Allah. Jadi kita jangan galak ngomong, itu Ustaz anak saya aman itu Ustaz berjudi terus lapang baik mobil 4 ekor biarlah kakek narun pipah terapat. Lagi ada saatnya api itu datang nyamper, habis tinggal lupa. Begitulah cara Allah menundanya. Itu namanya istidrak. Jadi kalau wong bermaksiat terus sama Allah, kemudian rezekinya bagus, jangan iri, jangan nih Ustaz aku nih itu atau mungkin terus masjid ini Ustaz kayu tidak lapang-lapang, tidak sabar. Ada wong ini tidak ada senang di dunia tapi senang di akhirat. Ada wong yang senang di dunia tapi taruh di akhirat. Ada juga yang senang di dunia, senang juga di akhirat. Tinggal kita tuh milih bagian yang mana. Mungkin kita ibadahlah benar, sholat rajin, tidak pernah melanggar perintah Allah misalnya, ya. Tapi hidup kita masih susah, maka yakinlah Bapak Ibu, bakal kita akan disenangkan Allah di akhirat. Itulah cara menghibur hati itu, biar tidak ada kecil hati nih itu. Jadi kalau kita taat ibadah dan tahu-tahu masih inilah berarti Allah nak menyenangkan kita di akhirat. Lagian jadi wong tidak ada senang di dunia ini banyak harta. Sebenarnya bahagia, ngaku tidak terlalu banyak pengadilan Allah tidak ada terlalu ribet. Kalau kita banyak harta ini agak banyak Pak, ditanyoi, diurusi. Jadi aman kita buntu, misalnya kan rumah ada kati, kontrak pula pun ditanya, motor kati, kemudian banyak motor banyak rumah malah ribet nggak ada begitu. Jadi sekali lagi melihat sesuatu itu jangan dari luarnya baik. Bisa jadi untuk kadang di luar seperti bahagia, tapi ternyata di dalamnya mereka menderita. Bahkan kita yang kejiwaannya menderita di luar, tapi justru kita bahagia. Jadi tidak bisa ngomong tuh nilai dari dia tuh mobil, ini rumah besar bahagia. Belum tentu, bisa lagi di dalam hatinya gelisah, ya. Atau kita melihat kesianan dia minta kami yang beruntung, susah hidupnya, belum tentu. Bisa jadi dia yang paling bahagia, paling begawi, maka tinggal tidur, bangun besok pagi minta lagi. Ya ada pikiran yang kita tadi yang banyak harta, banyak rumah, banyak segala apa nih, banyak pikiran. Ya. Nah, kalau lagi banyak ini, banyak pikiran itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke pasal yang berikutnya, yaitu pasal ke-76. Min jahlil murid ayyusiyal adaba fatuha kharu ukubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'adaban la quti'al hamdan wa ujabal ib'ad faqad yu'ta'ul madadu anhu min haitsu la yasru walau lam yakun ila manul mazili faqad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhaliyat wa
wa mardurin. Setengah dari tanda kebodohan murid jika dia berbuat salah lalu ditangguhkan hukumannya, lalu dia berkata, "Lau kana hadza suhadan laquti al-amdad wa aujabal im'ad." Andai kata termasuk dosa, tentu sudah diputus bantuan dan sudah dijauhkan. Ingatlah, ada kalanya telah diputuskan bantuan karunia dengan jalan yang tidak merasa, meskipun hanya berupa tidak ada tambahan baru. Dan ada kalanya pula ia telah dijauhkan, padahal ia tidak mengetahui, meskipun jauh itu hanya berupa membiarkan engkau menurutkan hawa nafsu. Itulah yang orang tidak memahami istidrak tadi, Pak. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, salah satu ciri kebodohan seorang murid itu ketika dia melakukan kesalahan, ya, atau dia berbuat salah, misalnya dia berbuat dosa, lalu dia mengatakan, andai kan termasuk dosa, tentu sudah diputus kebantuan dan sudah dijauhkan. Jadi dia melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa, ya, tapi nikmatnya masih jalan terus, Pak, Bu. Masih aman-aman baik. Lalu dia berkata, ya pegawai ini tidak ada dosa. Kalau seandainya dosa, mungkin nikmat aku sudah diputuskan Allah. Itulah yang tidak paham istidrak tadi. Padahal di pelajaran sebelumnya pasal ke-75 kita belajar bahwa Allah katakan di dalam Al-An'am ayat 44, ketika orang melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan bagi mereka segala jalan. Jadi justru di saat kita lumpuh itulah segala jalan itu jadi terbuka. Beda dengan orang tobat, Pak. Kalau dia tobat, jalan itu untuk kanu. Itu bedanya. Kita misalnya banding, biasanya setoran sini masuk, jalan sini masuk, duit dari sini masuk. Begitu tobat, jangan kena masuk, terus lagi dah. Banyak orang-orang yang tahu datang sama aku, dan ngaku kemarin sebelum aku beritikad nak taubat Ustaz, aduh dari sini ngaku tambah nak taubat, ditambah butuh, tambah nak taubat tambah dah masuk duit. Maka saya sampaikan, kalau kita tidak nak taubat itu, istidrak tadi dibiarkan baik kita oleh Allah. Nah, perumpamaan taubat itu meneteskan obat di dalam luko. Nah, mulai bapak misalnya borok, luko misalnya, luko kalau tidak itu senggol, tidak dia apa? Tapi lama-lama dia borok itu kalau diamputasi. Tapi kalau dia diobati, nak dijoget tadi, nenjok pano, nak dibersihkan dulu, woi itu ngelaunnya bukan main, Pak, bukan main ngelaunnya itu, ya. Saat kemarin kalau gigi, Pak, bersih karang gigi. Kalau kita diam ke lain, tidak sakit. Cuma lama-lama kotoran gigi itu numpuk, bekarat, nyebabkan awal lagi mampu gigi jadi rusak. Begitu dibersihkan sama dokter, mati, Pak, pecah kiamat. Aku buat status, pecah kiamat di zaman aku, lepasnya di tengok kau dan ngerasa ini, bos mau nih Pak, dikata gosok oleh dokter bersihkan ini, itu bukan main. Itulah kita tobat itu. Waktu kita tobat benar tuh, Bu, sama benar tes kebetatin di pojok lupa, petinya bukan main, Pak, itu sakit. Aminu biya ulah terminu, disitulah Allah nak uji sama kita. Tahan tak kamu ngadepi ini? Maka para nabi-nabi itu kalau jika orang ada nabi yang kongkang kaki, Pak, antara Nabi Muhammad baik lagi dikejar oleh kafir Quraisy. Menak nurut kini nyantai lah, Pak, ya Allah, Pak. Dan Nabi Allah Ibrahim ngaku dan suruh nyembelih Ismail, ngaku dan langsung Allah nunjuk domba besar dari surga. Ya tak? Nah, Ibrahim sembelihlah domba syariat berkurban. Tidak, Ismail dulu disuruh sembelih. Ngaku ujian. Di situlah Allah tuh nak nguji kita. Kau ini memang nak tobat nih ya, napo eca. Nak tobat nih ya, napo eca. Karena Allah yang nyipta kita, Bu. Allah tahu kita tinggalan iyo ke. Iya, Allah tuh tahu, Pak, kita tinggalan iyo ke, galang mudi ke. Udah pakamnya, tobat, rumputnya lagi buntu, lapang dikit nila. Nah, macam itu. Manusia itu macam itu, Bu. Kalau lagi buntu bukan main, melintir tasbih terus, udah berhenti lagi, mau lapang dikit, hilang tasbihnya.
Dati lagi betul sejarah. Jangan ngomong ida, sudah ada buktinya. Sa'labah bin Hatim Al-Ansar hidup di zaman Nabi Muhammad. Lanang buntu katik duit. Gawinnya ngadem Nabi Muhammad minta doa kita di kayu. Begitu kayu selesai, Pak. Hilang. Sa'labah bin Hatim Al-Ansar. Waktu buntu 5 waktu. Nah, aku ada kata ke kamu nih butuh kalau yang kalau ngaji nih, jadi kamu udah ada yang memang dia butuh kata kami, nak mana Ustaz? Kata duit sama cak adalah nak buat status, deh kau bertuanya dengan kakak ni merokok ida, judi ida, salon ida, mabuk ida, narkoba ida. Cuma si kau itulah deh kakak ni butuh. Nah itulah gara-gara butuh itulah dia tidak nyelot itu. Aman dia berduit, kenapa dia judi ida? Karena butuh dah cakap apa-apa. Nah ini Sa'labah bin Hatim Al-Ansar 5 waktu semayang sholat sama Nabi Muhammad. Begitu didoakan Nabi Muhammad, Allah merzuq Sa'labah al-mala. Ya Allah, jumlah Sa'labah ini harta benda yang berlimpah ruah. Begitu ditunjuk harta, hilang bu Sa'labah bu. Yang tadi 5 waktu tinggal hari Jumat baik. Yang tadi tinggal hari Jumat baik, tinggal lebaran baik, Idul Fitri dengan Idul Adha. Lama-lama Sa'labah bin Hatim hilang dari masjid. Sampai Nabi Muhammad menyuruh utusan dari dulu Sa'labah itu. Apakah Sa'labah ini begitu lupa dengan Allah hartanya hilang? Tidak Pak, Bu. Tidak. Inilah bukti istidrak itu. Jadi Sa'labah itu pengembala domba, minta doa ke Nabi Muhammad supaya jadi kaya. Didoakan Rasulullah akhirnya kaya, ya. Setelah kaya dia lupa Pak. Tadi dia sholat 5 waktu bersama Nabi Muhammad, mainnya hari berkurang, tinggal 5 waktu. Bisa dengan subuh. Kemana Sa'labahnya Zuhur, Asar sama Maghrib? Sa'labah masih di ladang mengembala hewan dombanya. Apakah kemudian dia lalai dengan sholatnya? Dicabut oleh Allah dombanya? Tidak. Hamba ya Allah yang tadi 100 jadi 200, 200 jadi 300, 300 subuh dengan Isya hilang. Apakah diambil oleh Allah nikmat domba? Tidak. Tambah lagi 500 sampai ribuan Pak. Sampai di kota Madinah itu terkenal tidak ada yang punya domba lebih banyak dari dombanya Sa'labah bin Hatim Al-Ansar. Nah bayangkanlah di kota Madinah itu tidak kate uang punya kambing sebanyak kambingnya Sa'labah bin Hatim Al-Ansar. Padahal awalnya dulu pengembala domba, tukang apa namanya, nganukan kambing. Nih cuma gembala. Kalau didoakan Nabi Muhammad punya 3 kambing, punya 2 kambing, ya doakan Nabi Muhammad mah. Didoakan Kiai Ustaz Habib baik lagi langsung mihrab dia naik ke pucuk. Apalagi Nabi Muhammad yang doakan. Rasulullah yang angkat tangan, yang amin kepada Kak Jibril 99,9% doa itu makbul. Dikit yang Rasulullah berdoa, Allahumma rzuq Sa'labah al-mala. Ya Allah, tunjuklah Sa'labah ini atau benda yang berlimpah ruah. Selesai Bu. Terat. Apakah dicabut nikmatnya ketika dia melupakan Allah? Tidak. Naik kan nyong. Oh naik gitu. Sampai puncaknya Nabi Muhammad panggil sahabat garis Sa'labah. Sampaikan sama Sa'labah, keluarkan zakat dari hewan dombanya. Itulah turun ayat tentang zakat domba, zakat peternakan apa namanya, peternakan hewan domba. Turun datanglah utusan Sa'labah. Kata Rasulullah, kau mengeluarkan zakat dari hewan domba kau. Apa jawab Sa'labah? Sampaikan sama Nabi Muhammad, aku ni pacak macam ini. Ni kan aku ni rajin membala domba. Lalu lupa Bu. Manusia tu memang macam itu Bu. Tidak usah lagi kita ngomong ida, kita baru hidup sekian ratus tahun dari Sa'labah, ya. Bung yang galak mudi ke ngiu ke Allah dulu memang dari dulu sudah dulu. Itu dah buktinya Sa'labah. Sejarah mencatat Sa'labah mati terluka-luka. Dak kata yang galak menerima zakatnya Sa'labah dari Rasulullah, meninggal dunia datang ke Umar, datang ke Abu Bakar, Abu Bakar pun nolak. Apa kata Abu Bakar? Kalau Nabi Muhammad ini nolak, ngapu ya kena menerima zakat kau. Datang kepada Abu Bakar meninggal, datang Sayyidina Umar jadi khalifah, datang Sa'labah bin Hatim Al-Ansar, ya khalifah Umar, ngapo aku nak bayar zakat hewan domba aku.
Apa je Sayyidina Umar? Lah Nabi Muhammad sama Abu Bakar bin Allah, apa yang aku nak terimanya? Sampailah kemudian mati salah balik pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu buah dari istidrat Pak, ditunda. Jadi kali kita banyak maksiat, tidak pernah beramal, lapang terus, jangan kesenangan, kaget kesungkem, kaget nyungsem, ya, kaget laju ngapu, itu istidrat yang berlaku diberikan oleh Allah. Maka setengah dari kebodohan murid jika ia berbuat salah lalu ditangguhkan hukumannya, namanya istidrat tadi, lalu ia berkata, andai kata termasuk dosa, tentu sudah diputus bantuan dan sudah dijauhkan. Jangan pula kamu ngomong macam ini, itu orang kafir itu Tuhannya lain, tidak semayang, lapang baik, dia babnya beda. Babnya beda, orang kafir sudah ada perhitungan di akhir. Kontennya itu sudah ada, ibarat kita tuh rapotnya lado. Tidak usah nak pening-pening, dia tidak dinilai lagi sekarang Pak. Dia nak buat baik, nak dukar balik, nak apa sudah. Dia cuma dapat kasih sayangnya Allah baik. Apa yang berusaha dijauh sama Allah, ya. Tapi dia untuk penghukuman beda Pak. Ya. Orang-orang kafir sudah disiapkan oleh Allah tempat tersendiri. Jangan kamu banding-bandingkan. Tidak bisa dibandingkan, dan itu bukan bandingan. Abu Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu berkata, ketika saya sedang menunggu jenazah bersama orang-orang banyak yang akan disembahyangkan di Masjid As-Suyunijiyah, tiba-tiba ada seorang miskin minta-minta. Maka dalam perasaan hatiku, andai kata orang itu bekerja sedikit-sedikit supaya tidak minta-minta, tentu akan lebih baik baginya. Kemudian pada malam harinya saya akan mengerjakan wirid yang biasa saya kerjakan pada tiap malam. Terasa sangat berat dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sambil duduk akhirnya tertidurlah mataku. Tiba-tiba aku bermimpi orang-orang datang membawa orang miskin itu di atas talam, dan orang itu berkata kepadaku, makanlah daging orang ini sebab engkau telah menggibah padanya. Maka langsung saya sadar dan saya tidak merasa gibah padanya, hanya tergerak dalam hati, tetapi saya diperintahkan harus minta halal kepada orang itu. Maka tiap hari saya berusaha mencari orang itu. Akhirnya bertemu di tepi sungai, sedang mengambil daun-daunan yang rontok untuk dimakan. Dan ketika saya memberi salam kepadanya, langsung ia berkata, apakah akan mengulangi lagi hai Abul Qasim? Jawabku tidak. Maka ia berkata, semoga Allah mengampunkan kami dan kamu. Gila apa? Kalau kita nih berasa ada itu lagi ngomong dalam hati, awak kau gitu. Abu Qasim cuma sikok baik Pak dia ngomong. Ya, tersentak hati yang ngomong minta-minta. Andaikan kau gawi, andai kau gawi, mungkin kau ada macam ini, macam makan dan minta-minta. Dalam hati, bukan dia omong ke Pak. Dan bukan kalau kita kan monis kan, oh kan ya sehat, kebugar, kau kan. Yang macam itu dalam hati, sudah tergolong gibah. Bayanglah. Kenapa? Seandainya dia bisa berkawin, mungkin dia sudah berkawin. Kita kan tidak pernah tahu keadaan wong itu. Maka kita tidak boleh memponis dan menghakimi seseorang itu berdasarkan mata penglihatan kita. Tidak pernah. Kamu pernah dengar cerita wong yang mati terlunta-lunta Pak? Sampai Sultan Hamid keluar, kemudian malam hari itu tidak tahu gelisah dia, ngapalah dia nak keluar. Tahu-tahu dia melihat ada jenazah di depan lorong. Tidak kacau nak ngurusinya. Sama Sultan ditanya, kemana ini? Ngapa dah kamu ngurusin ini jenazah ke kapal ini? Apa jawab masyarakat itu? Wahai Sultan, kami tidak kalah ngurusinnya. Gawe dia ini tiap malam masuk rumah bordir. Gawe dia ini tiap malam beli minum-minuman tua, bir. Jadi kami tidak kalah, dia mau pasir. Jadi Sultan di mana rumah ini? Di situ dalam lorong. Bawa oleh Sultan. Bawa masuk ke. Oh ini benar jenazah. Iya itu apa namanya? Ngaku sampai suami ibu tidak nanti anggaran ngurusinnya. Aku jadi dia ngomong dengan Sultan. Itulah kau ngomong kalian Sultan. Akulah ngomong sama laki aku nih. Gawe laki aku ini tiap malam beli minuman. Minuman itu dibawanya ke rumah, dipecahkannya. Kenapa dia beli minuman itu? Biar lo lain tidak belinya. Jadi diborongnya kalau.
Sudah tuh habis mecah ke minuman, dia masuk ke rumah-rumah bordir. Kampung baru lah kalau bahasa gitu, berarti lah bukan bordir baju bu, jadi kamu bordir bukan lagu loh, rumah bordir, kampung baru, ada tempat tino nakal. Gawe dia ini masuk ke rumah bordir dibayar. Lonte-lonte ini kali, perempuan nakal jadi dibayar sama dia. Nah malam ini kau jangan terima tamu, malam jangan terima tamu, malam. Wah ini jingok dari kasap mata, wae, ini jingok, gawe dia ni mabok, gawe dia ni main betino. Aku je saudara, ya Allah. Inilah yang gerakkan hati aku. Ngapu lah malam-malam nak mentu. Ternyata aku langsung diperintahkan oleh Allah untuk urus jenazah orang yang mulia. Aku menghakimi wong itu tidak boleh dari penglihatan kita. Bisa jadi wong itu kita jingok biasa-biasa wae, justru dia punya ibadah lebih luar biasa dari kita. Kita ni kadang-kadang macam ini Bapak Ibu. Kalau kita ni sudah menekuni ibadah siko, misalnya kadang-kadang kita ni galak dipeleh ke wong. Misalnya contoh, kita puasa Senin Kemis. Pokoknya tidak pernah tinggal kita di Senin Kemis. Ya tak? Kapan ni omah kan hari Senin apa hari Kemis? Oh ya, badan saya cobalah puasa. Itu bahaya nian itu, Pak. Bahaya nian. Kalau kita ni misalnya kita rajin duha terus tiap pagi, ya tak? Nyingok sibuk yang begawi tak pernah sholat duha. Mulai kita ni. Oh ini penting kegawian daripada duha. Perasaan kita tu benar, rombongan kita itu. Padahal rombongan kita tu sama dengan menggibah dia. Padahal boleh jadi dia tidak berduha, tapi dia punya amal ibadah yang luar biasa. Nah ini Pak, maksiat hati ini yang luar biasa. Kamu pernah tak cerita ke saya Abu Yazid Al-Bustami? Pernah tak kamu? Dengan seekor anjing. Anggaplah belum ya, lupa tu lah kamu termasuk. Kalau minggu ini lewat, minggu depan lupa lah itu. Pada mana anggaplah belum lah ya. Padahal si Abu Yazid Al-Bustami ini cuma dalam hati ngomong. Cuma dalam hati bertemu dengan anjing, takut kena jilat anjing tadi, dia tinggi ke gambisnya. Dalam hati Abu Yazid ini ngerasa anjing ini hewan najis dan ngerasa diri dia lebih mulia dari anjing dia langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Tiba-tiba dia dibukakan pendengarannya oleh Allah. Apa namanya? Anjing ini banyak ngomong dan dia bisa dengerin. Apa kata anjing ini? Wah, saya Abu Yazid Al-Bustami. Kalau kau ngangkat sarung kau itu, cuman kau takut kena air liur aku yang kau anggap najis dari air liur aku ni pajak kau bersih ke? Cuman kau ambil banyu, ambil tanah, ambil sabun, kau cuci 7 kali, selesai. Tapi najis yang ada di mulut kau, merasa diri lebih hina, itu tidak bisa dicuci dengan apapun. Nangis Pak Abu Yazid Al-Bustami. Najisnya yang ada di hati kau ngerasa lebih mulia dari aku nih, kata anjing itu tidak bisa dicuci. Najis dari air liur aku ini bisa dibersihkan. Semua itu dahsyatnya Pak, bahaya hati. Dan kita kan belajar kitab Al-Hikam, ya, belajar ilmu tasawuf, belajar bersihkan hati, bersihkan. Maka hidup ini tidak boleh yang kepo, apalagi ibu, nyingok gawe wong dikit kepo, nyingok wong ini dikit kepo. Apa kepo dulu? Iya cerodean. Segala dicari tahu dari mana? Ngapu nak urusin wong? Banyak binang makanya salah satu nak jago diri ni biar kita tidak terkepo. Itulah lewat berzikir. Makanya Umar bin Hafiz itu ngarang kitab Murasoi. Tak ada sempat lagi mikir ke wong itu. Habis asar masuk zikir, bertemu maghrib. Habis maghrib bertemu isya. Habis isya zikir sampai nak ketiduran. Bangun tidur tengah malam, ada zikir tengah malam. Bangun habis zikir tengah malam, bertemu waktu subuh. Habis subuh terus. Mana sempat lagi kita mikir tu? Kenapa? Karena maksiat yang paling dahsyat ini maksiat hati, Pak. Dan itu tidak ada pandang bulu, tidak ulama, tidak kiai, tidak umbu ilmu, tidak umbuyan, tidak lolo, tidak bandit. Bahaya Pak, justru orang yang berilmu ini malah dia lebih rentan. Ya? Orang-orang yang merasa lebih hebat, lebih mulia ini justru orang-orang berilmu. Aman dia buyar, dah jelas dia kok ada tak merasa mulia dari wong. Apa kita buyar, kita buntu. Nah yang kayo, yang berduit, yang dermawan, yang rajin ngajar, yang galak ini, itu yang lebih bahaya Pak.
Bahaya nih. Kenapa? Lah merasa diri mulia dari anjing baik, lagi tidak boleh. Apalagi merasa lebih mulia dari manusia. Maka jangan menilai wong itu dari apa namanya perawakannya baik Pak, dari luarnya baik. Karena kita tidak pernah tahu sesungguhnya apa yang terjadi di dalamnya. Maka intinya kita harus selalu berhusnudzon. Lah Imam Abu Hanifah wae Pak lagi pernah dinasihat ke budak kecil waktu di nyingok budak kecil main engkang. Engkang nangong aku ditegur awas kau nyampak terpeleset apa namanya patah bagi kaki kau. Aku jawab budak kecil wahai Imam, kalau aku terpeleset yang patah yang sakit cuma kaki aku. Tapi kalau lidah kau terpeleset alangkah banyaknya yang tersesat mati Bang. Budak kecil memperingatkan imam mazhab yang luar biasa. Itu hebatnya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita tidak dapat pengajaran itu dari sesuatu yang tidak pernah kita duga sama sekali Pak. Kita tidak merasa ini, tapi kemudian kita dapat pelajaran ya Allah. Aku kemarin saya sholat Pak. Sholat di khotbah di Masjid Bandara Mator. Terus saya berdoa, habis sebelum khotbah itu tahu-tahu ada ustaz datang itu saya akhirnya makanya kalau kita duduk nak khotbah Jumat ada ustaz lain baju batik gamis pulau makisal juga bingsal apa aku salah jadwal itu jatuh di otak aku nih Pak. Jadi pernah kedua-dua itu mari kamu salah nah begitu salah jadwal aku sehat tuh anak apa sih? Kita pulangnya pun Habib Syekh, mereka ada Habib Syekh, Abdul Qadir Asghar, Ustaz Ulil Amri, doktor Pak ini gelarnya Pak panjangnya masa ada macam gelar itu semuanya ini gelar beliau itu doktor Haji Ulil Amri, LC, CWC, MHC, pokoknya segala CC ini ada kalau dia namanya namanya panjangnya Pak. Iya usah boleh ambil tahu kan ngomongin UIN pasti tahu kan wakil kadek gitu apa namanya wakil ekonomi syariah. Nah bodoh nih Ustaz katanya aku nanya pun ini nah dari sini lah tempat aku ya Ustaz melo saya ngomong lagi aku malah tempat aku ya Pak aku ya Abi Umarnya sama calon tua berarti aku dia ngomong sama Abi Mahdi karena dia ngomong sama aku Ustaz Ali anak buka aku cinta sama kau karena Abi Mahdi cinta sama antum. Kata aku yang ngomong sama aku Ustaz Adi, kata aku ya anak cinta sama antum karena Abi Mahdi cinta sama antum. Abu Yani sama Abi Mahdi cinta nian Pak kamu anak dia. Jadi aku dianggapnya anaknya karena Abi Mahdi itu cinta dengan aku kata aku. Dari sejak itu aku terngiang-ngiang terus apa mau Nabi tidak pernah bantah dengar nak ke tempat aku yang mau Habib saya pula wah iya Ustaz iya kata orang ada gabi ya Pak ngomong ke iya sudah habis selesai khotbah Jumat jam berapa kan jam 1-an aku alhamdulillah ada ding-ding di bandara kan yang galak ngurusi salah-salah usuman ngurusi kiai-kiai langsung aku cari tahu penerbangannya landingnya sudah tidak masih lama jadi kita dulu ngopi lah kan dulu kami di luar Pak diskusi sama beliau ngobrol Ustaz katanya aku demennya ngantuk dari khotbah Jumat dulu 5 menit aku 5 menit Pak celengan itu baru jalan 2 kali sampai berhenti Pak mau ke laku khotbah siaplah 5 celengan, jangan siko, tak nyampe ke belakang. Kamu ngomong aku khotbah Jumat, aku tak pernah lebih 15 menit Pak khotbah sama sholat, tidak pernah. Apalagi di bandara itu aku paling kecil 12 menit lah sama sholat. 5 menit ceramah aku khotbah, 7 menit mayang gitu. Ya begitu saya apa? Dulu sholat aku demen dan ngerangkut dari cerita khotbah. Ngaku aja aku jadi cepatnya lah, iya lah, khotbah Jumat, jadi bukan tapi kabar gitu nih. Nah kita nih khotbah Jumat di bandara aku bumi, aduh separuh duduk lah, pantatnya udah panas Pak. Lengannya terpunya taman, nah ditinggal ke mana? Kita ini kan harus ngerti, ya lah. Satu, kedua, memang sunnahnya khotbah Jumat itu tidak lebih panjang dari sholat. Ada mau khotbah Jumat itu sampai setengah jam, Pak mau hobinya Pak. Buatlah tabligh akbar baik kemalangannya. Karena khotbah Jumat itu buka, baca ke rukun, sholawat Nabi, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, selesai Pak. Nah ngapa lagi gitu? Ya, jadi aku kiai, ya memang sunnahnya kan memang macam itu kiai. Iyo, itulah orang zamannya tidak ngerti, khotbah sepanjang mana tidak. Ya mungkin untuk kan, ini kadang nih orang lemah nih,
Oh, pacak juga aku main. Dia tidak ngerti aturannya, Pak. Tengah-tengah duduk ngobrol lah kami. Sedikit lah kami bahas soal ayat apa ya. Dia bahas, aku senang dengan Gus Bahar. Ngakunya itu kan. Pemikirannya itu luar biasa. Dia itu selalu memberikan kita pencerahan yang sederhana. Bahasanya itu lemah didengar, mudah dicerna oleh kalangan bawah dan lemah mendengarkannya. Kamu jangan terhormat tadi. Aku kemarin menerangkan tentang makna berkurban. Jadi makna berkurban itu kata aku sejatinya bukan nyembelih binatangnya. Makna berkurban itu Allah nak menunjuk tahu dengan kita tidak ada yang lebih dicintai, itu yang lebih layak untuk dicintai kecuali Allah. Jadi itulah makna berkurban itu. Kenapa Allah nyuruh Nabi Allah Ibrahim menyembelih Ismail? Anak itu harta yang paling berharga di dalam hidup kita, benar Pak? Aku kalau tanya kamu, apa anak yang paling apa harta yang paling berharga? Apa jawaban kita? Anak, tak ada punya mobil, rumah, kos-kosan, tidak ada Pak. Gue pasti jawab anak. Aku yang tidak ada anak itu tahan mencari kemana-mana, nak dapat supaya dapat anak. Berarti kita sepakat anak ini harta yang paling berharga, ini sudah sembelih oleh Allah. Berarti Allah nak ajarkan sama kita bahwa makna dari berkorban ini tidak ada yang patut kita cintai kecuali Allah. Kenapa? Karena saat ini katamu dalam khotbah itu, saat ini banyak orang yang mencintai hartanya, pangkat jabatan, karirnya, duitnya, sampai kemudian ketika itu hilang, mereka merasa sudah kehilangan hidup. Dikit terjadi drama. Ustaz, kamu jangan ngomong tadi. Dikitnya nanti ngomong. Aku jadi sadar. Ya Allah, bener ini. Segala ini bukan apa-apa. Yang penting Allah. Akhirnya saya jawab macam ini. Kalau aku ini memahami ayat, memahami apa ini sederhana saat kata. Contoh misalnya, wahalallahul bai'a wahalul riba. Karena dia itu kan ini kan acara ekonomi syariah. Ini kan acara ekonomi syariah kan. Kata festival ekonomi syariah kan. Ini ada kaitannya saat Anda bilang, aku kiai bilang. Kenapa Allah ngomong wahalallahul bai'a wahalul riba? Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ngapu kata dia ngomong? Kenapa Bung tidak pernah bahas? Bung cuma ngomong riba haram, jual beli halal. Kenapa Bung tidak pernah bahas? Ngapu Allah mengharamkan riba dan Allah itu menghalalkan jual beli. Ngapu tidak pernah bahas itu kata. Kalau aku konteksnya sederhana kataku. Ngapu ini menunjukkan bahwa Allah ini sayang sama kita. Berupa dulu ini. Maksudnya macam mana sih? Lantung bayangkan. Riba ini bahaya. Di mana letak bahayanya? Riba ini meminjamkan duit, mengharapkan balik lebih dengan tempo waktu. Itu berisiko, kata Allah. Maka aku harapkan untuk kamu. Aku buka sejarah Abdurrahman bin Auf. Kenapa Abdurrahman bin Auf itu bisa kaya raya, Pak? Utsman bin Affan itu bisa kaya raya. Bapak tahu tak? Mereka berdagang tidak pernah ngutangi. Walaupun entongnya Rp1, misalnya, kata ngomong sama Ustaz Budin, aku beli kacamata 100.000. Aku jual 100.000. Berarti untung aku 1.000. Tapi cash carry, kakak kacamata aku 100.000. 100 modal aku sudah balik, aku boleh 1.000. Sekarang aku pinjam ke Kak John 100.000. Balik ke 110. Temponya sebulan. Begitu datang waktu tempo, ini belum macam balik ke. Mungkin dia berlari, mungkin dia hilang, mungkin dia ngaku. Bayangkan, nak dapat 10.000, yang 100 kita hilang. Mau Pak Jidat ni. Astagfirullahaladzim. Aku sampai dokter ini tidak terpikir sampai ke situ. Dia ngomong, aku sekarang tidak terpikir, luar biasa tuh macam itu. Anak bilang anak belajarnya sederhana wesa, karena memang anak bukan dokter. S1 ni lah, menantu lain. Antum ni ngolah tu dia ngomong macam itu. Ya, kita kan tidak pernah berpikir, Pak. Ngaku Allah itu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Yang kita bahas riba pokoknya haram, jual beli pokoknya halal. Kita tidak pernah
Aku ini hobi Pak, memang dari dulu kalau duduk, kalau baca ayat itu. Aku baca ngomong ke masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kama sali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habah. Ngaku Allah mengumpamakan sedekah itu dengan tanaman, Pak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habah. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebiji benih menumbuhkan 7 bulir masing-masing 100 tangkai. Aku kebetulan Allah nak mengibaratkan sedekah itu dengan tanaman. Nah aku berpikir dulu Pak, namanya tanaman ini, ya nah, dia tergantung dengan tanahnya. Kalau nyocok di tanah yang subur, maka hasilnya berlimpah. Dan sedekah itu kemana baik boleh, bebas. Tapi ketika kita menunjukkan sedekah ini di tempat yang benar, kalau bahasa tanaman tadi, nyocoknya di tanah yang subur, maka dia jadi Pak. 7 tangkai kali 100 jadi 700. Nah aku dulu hobi memahami yang macam-macam itu Pak. Sama seperti buko. Kamu pernah ada kalau kita puasa? Mengaku kata Nabi Muhammad sunnahnya sahur itu diakhirkan. Sunnahnya berbuka dikerjakan. Ada apa sebenarnya? Disitulah sebenarnya kalau kita pikir Allah itu sayang dengan kita. Ngaku, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau kita disuruh sahur jam 2, nanti dari jam 2, nak lapar gitu. Jangan, habis sedikit be. Tunggu aja, baca 50 ayat, barulah mulai start dari situ. Makan dulu, makan. Waktu buka, dari daerah bahkan dari sholat itu disuruh dulu ke buka masuk. Saking ke Allah sayang, kalau waktunya buka, kalau sudah kelaparan, nahan, makan. Kita tidak pernah pikir macam itu, bahwa sesayang itu Allah itu dengan kita, Pak. Ya, ini tidak tahu dengan kasih Allah ini, Pak. Jadi itu yang selalu saya pikirkan kalau ngapalah Allah macam ini, ngapalah macam ini, ngapalah macam ini. Ketemu aku jawabannya, oh macam ini, oh macam ini, oh macam ini. Itu duduk dengan sederhananya Pak. Sama aku ibaratkan yang tobat, kemudian kita kasih betadin, luko. Ya kita tobat Pak. Namanya tobat ini nyiram luko. Kita ini kan dosa kita ini sudah banyak Pak. Luko kalau itu disirami dengan betadin, habis lah Pak. Wajar kalau kemudian kita ngerasa ngelumpuk, sedih. Ya lah. Kalau udah karena jangan tobat, cuman itulah kaki amputasi, tungguan selesai. Ya lah. Maka sebenarnya konteks dalam hidup itu sederhana baik. Ketika kita terus belajar memahami diri kita dan tidak pernah merasa lebih mulia dari orang lain, maka di saat itulah petunjuk-petunjuk itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja. Berapa menit? 2 menit. 7 menit lagi. 2 menit lagi. Baik, insya Allah dalam terhabis kita nak habis ini masih cukup banyak pasal ke-76 ini. Soalnya nanti kita akan bahas lagi atau lanjutannya tentang ada seorang mendapatkan taufik dan hidayah itu ada 3. Nanti kita akan bahas karena ini pun butuh dijelaskan lagi dengan panjang lebar. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini setidaknya mengubah pola pikir kita bahwa kita ini masih terlalu banyak kekurangan dalam diri kita. Jadi tidak usah sibuk mengurusi kekurangan orang lain. Kita ini masih banyak kebodohan yang sedang kita hadapi ini. Tidak usah nak komentari bodohnya wong lain. Terus dia istighfar, banyak kan sibukkan diri dengan wirid-wirid. Sampai kemudian kita tidak lagi terpikir untuk ngomongin wong lain. Maka alhamdulillah Pak, saya dikit-dikit bekali diri. Dari maghrib ke isya ada wirid dibaca, dari isya ke baca salawat, apa nama Sajaratul Nuqud, sampai nanti itu baca ini baca ini, ya. Terus baik kita baca. Ngapu ketika kita punya banyak amalan, kita tidak akan lupa teringat terus. Akhirnya kita tidak teringat lagi nak ngomong ke orang lain. Namun yang paling bahaya saya bilang tadi adalah maksiat hati. Nah, salah satunya belajar kita malaikat ini untuk membersihkan hati kita dari merasa mulia terhadap manusia lain. Merasa mulia dari anjing bela tidak boleh, apalagi merasa mulia dari manusia. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. Ya, nanya jawab dulu dah.
dan koper lagi waktunya 2 menit ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa ditanyakan nanti apa yang saya sampaikan pada pekan yang akan datang. Soalnya kita ketemu lagi di 2 pekan ini. Saya berangkat 26 berangkat. Tanggal soalnya masih bisa ngajar saya tanggal 21. Karena tanggal saya tanggal 24 berangkat ke Cirebon. Alhamdulillah anak saya yang nomor 2 selesai atau menyelesaikan hafalan 30 juznya bulan puasa tadi, dan insyaallah tanggal 27 akan diwisuda di Hotel Aston Palembang Aston Cirebon. Jadi saya berangkat karena saya mondok di Bina Insan Mulia di Cirebon. Alhamdulillah dia selesai, dan saya ini kemarin itulah keberkahan Al-Quran ini. Dia berjanji dengan 3 ibu anakku, siapa yang duluan hatam Quran, hafal Quran 20 juz, hadiahnya umroh dari Abi. Aku ngomong dengan anak Abi, subhanallah, ini dikerjakannya dia hafal setahun jadinya, jadi hafal tadi kan dia baru setahun di Cirebon ini. Kemarin itu baru 15 juz, pindah dari Kodratul Langkan 15 juznya setahun ini dikejarnya, alhamdulillah selesai 30 juz. Jadi ngomong sama rumah, sudahlah kataku, sesuai janji Abi, pokoknya beraja bilang mudah-mudahan ada rezekinya ada umroh. Ya udah mak yang menanam di nomelo bunda ini awal belum berarti kerjaan Abi yang lulus ke Mesir lah jawab. Nah ini bulan November nak ke Mesir nih, dia malah ke Mesir lah jadi umroh. Nah sudah umroh kalau gimana? Akhirnya dari keberkahan Quran tadi 3 anakku umroh. Kalau saya tanggal bulan Agustus tanggal 17 berangkat ya, sekaligus sama Ustaz kalian sama Ustaz Abdul Somad ya. Jadi akhirnya gara-gara si kok yang hafal Quran ini tadi, dia bisa bawa 4 iko, bisa bawa emaknya, bisa bawa dulunya, keberkahan Al-Quran ini. Jadi luar biasa, dan alhamdulillah rezekinya ada bukan mau mak Ustaz kalau mau umroh aku dia akan sabu ya aku bayar gitu, cuma ini tidak bayar aku karena aku ini pembinanya misalnya anak ini aja kamu baik dengan bayar juga upah ya. Tapi alhamdulillah rezekinya ada ya. Jadi saya memotivasi anak saya seperti itu, kalau nak umroh hafallah 30 juz. Alhamdulillah rupanya dia kerjakan hafal, kalau ini lebih cepat memang dia udah perlu banyak pikiran. Alhamdulillah anak saya setahun tembus 15 juz, kemudian diwisuda nanti tanggal 27. Mohon doa mudah-mudahan anak-anak kami bisa jadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga anak-anak bapak ibu kami doakan jadi anak yang soleh dan soleha. Dan yang paling penting anak-anak kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, karena sekarang akhir zaman, fitnah dunia ini luar biasa. Mudah-mudahan seluruh anak-anak kita dijauhkan oleh Allah dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, zina dan lain sebagainya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a' wa amalin la yarfa' wa du'an la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan barakan masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.